Jamaah majelis salim dan Allah. Itulah terjemah atau logat Sundanya ya. Sekarang Indonesia dan insya Allah penjelasannya. Yang jelas masih tentang maksiat yang berhubungan dengan lisan, dengan kedua tangan. Khususnya yang ke-16 ya. Perlu diingat selalu bahwa artinya maksiat itu adalah dosa dan nantinya disiksa di neraka pastinya, naudzubillah min dzalik. Sedangkan yang berhubungan dengan kedua tangan adalah memang dikerjakannya oleh kedua tangan. Nah, diantaranya sebagaimana tadi dikatakan wa taswirul hayawani. Sama ini mah ya, mau Sundanya, mau Jawanya, mau Indonesianya. Artinya gitu. Paling bedanya awal aja. Kalau Sunda mah jeung ngagambar hayawan, kalau Jawa mah lan ngagambar hayawan, kalau Indonesia mah dan menggambar hayawan, itu aja. Itu yang membedakan yang pertama doang. Kalau Sunda mah jeung, kalau Jawa mah lan, kalau Indonesia mah dan. Itu jadi di antara maksiat atau dosa yang berhubungan dengan kedua tangan adalah menggambar hayawan. Hayawan di sini maksudnya mah ya termasuk manusia. Pokoknya mah setiap yang bernyawa dan juga itu utuh. Artinya seandainya memang seperti itu bisa hidup. Tapi kalau enggak ya enggak bisa hidup. Enggak masalah itu mah. Nah, masalah gambarnya ini ya umum, apalagi yang namanya gambar 3 dimensi. Agar gambar 3 dimensi itu ya seperti patung tuh, naudzubillah. Itu baik ya. Hati-hati. Makanya kalau punya bakat ngegambar, melukis, silakan aja, tapi arahkan jangan kayak yang sifatnya menggambar yang bernyawa. Nah, apa sebabnya? Ini banyak ya, supaya lebih yakin untuk menghindarinya tentang akibat ngegambar. Di antaranya sebagaimana hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an, terjemahnya aja lah biar ngemat waktu ya. Orang yang menggambar gambar-gambar, maksudnya yang bernyawa ya, itu akan diazab, akan disiksa di hari kiamat, dan akan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kalian buat itu. Jadi nanti yang suka ngegambar-gambar makhluk hidup ya, yang bernyawa, mau binatang apalagi manusia, itu nanti di akhirat suruh ngidupin. Boro-boro kan ya. Makanya bakal menyesal nanti. Nah, kedua, bahkan nih ada hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ini riwayat Muslim ya. Bukhari Muslim, sama yang tadi juga itu riwayat Bukhari Muslim sahih berarti. Terjemahannya, orang yang paling keras, yang paling berat siksaannya di hari kiamat nanti ya adalah tukang gambar, tukang ngelukis. Ngelukis yang bernyawa. Kemudian juga ada hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Ini juga sama riwayat Bukhari Muslim.
Rasulullah bersabda yang terjemahnya, siapakah yang lebih zalim, yang lebih jahat daripada orang yang mencipta seperti ciptaanku? Maka buatlah gambar biji atau biji tanaman atau gandum. Jadi di sini nih bakalannya diprotes. Siapa waktu di dunia yang beberanian itu, yang perbuatan zalim artinya menggambar. Kalau menggambar mah jangan yang bernyawa, mau biji-bijian, tanaman, gandum, rumah, gunung, sawah, ya pokoknya mah yang nggak bernyawa. Ya. Lamun majang-majang foto pan eta aya pendapatnya, lamun islamnya foto mah eta lain gambar. Gitu. Ngan bagus mah lah. Ya, sebenarnya ada juga berpendapat foto mah bukan gambar, itu mah hasil dari cahaya gitu ya. Kalau yang gambar mah ngalukis gitu. Ya sebenarnya bagaimana kalau seperti hordeng-hordeng tuh ya, ataupun ini yang ada gambarnya lah. Itu nanti nih ada hadisnya ya. Jadi nih. Jadi pernah nih Rasulullah SAW ya pulang dari perjalanan. Nah ketika aku, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha ya, menutup jendela rumah dengan hordeng yang bergambar atau makhluk bernyawa nih ya. Kan hordeng boleh ngegambar ya. Iya boleh tenun kan. Nah itu Rasulullah terlihat wajahnya berubah kayak marah gitu. Ini menandakan nggak suka ya. Akhirnya beliau bersabda, wahai Aisyah, orang yang paling keras azabnya, siksaannya nanti di hari kiamat adalah orang yang menandingi ciptaan Allah, maksudnya gambar yang bernyawa. Tuh ya akhirnya tuh Siti Aisyah istri Rasulullah ya, tuh hordeng yang ada gambarnya dipoto. Iya, gambar yang bernyawa maksudnya. Iya. Iya. Dan masih banyak lagi lah pokoknya mah ya, hadis-hadis tentang ancaman bagi orang-orang yang menggambar yang bernyawa. Makanya kalau memang punya bakat itu, arahkan kepada yang lainnya gitu ya. Gitu. Apalagi kalau patung ya nauzubillah. Makanya itu juga kalau di rumah punya celengan ayam, macan, segala apa jangan ya. Itu juga lebih-lebih, gambar aja nggak boleh, apalagi patung. Jadi patung itu bukan maksudnya suka disembah aja, termasuk tuh yang istilahnya celengan kayak gitu tuh. Gitu. Ya. Nah itulah mungkin ya. Selanjutnya ya saya menghimbau bahwa karena beberapa hari lagi, tepatnya malam Rabu ya, pukul 00.00 itu masuk tahun baru Masehi, tahun 2025 ya. Nah ini bagi umat Islam khususnya kita jangan lata. Maksudnya lata gimana sih? Jangan ikut-ikutan ya. Iya. Jangan lata. Apa sebabnya? Ini kebanyakan ulama ini tidak membolehkan, haramkan lah ya. Kenapa? Karena satu itu termasuk bid'ah, bahkan sesat bid'ahnya ya. Bid'ah-bid'ah itu nggak ada di zaman Rasulnya, nggak dicontohkan ya.
Bahkan Rasulullah kalau menyontohkan mau merayakan itu hari raya Islam itu hanya dua. Satu Idul Fitri dan kedua Idul Adha. Nah dikatakan sesat kenapa? Karena enggak ada dalil yang mendukungnya bahwa itu baik. Beda juga kalau memang ada yang dalil yang mendukung baik, enggak apa-apa. Makanya itu dalam hadis setiap yang baru itu bid'ah, setuju. Ya, jadi yang enggak ada di Rasul itu benar-benar semuanya bid'ah tanpa pengecualian. Tapi kalau setiap bid'ah itu sesat nanti dulu, tergantung ada bid'ah yang baik. Nah, kalau setiap sesat neraka itu mah pasti, ya. Nah, dalam hal ini nih memperingati apalagi merayakan tahun baru itu termasuknya bid'ah yang sesat dan neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya makanya jangan latah. Kedua, merayakan tahun baru Masehi ini termasuk menyerupakan orang-orang kafir. Ya karena ini memang budaya mereka ya. Naudzubillah. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa orang yang menyerupai suatu kaum, dalam hal ini latah ikut-ikutan ngerayain tahun baru Masehi, maka dia termasuk kaum itu ya. Naudzubillah min. Dan yang ketiga, ini tanpa disadari ya, dia itu sudah kurapat, sudah keluar dari Islam. Sedangkan di dalam Al-Quran khusus surat An-Nisa ya, yang namanya doa musyrik itu ditulis, boleh ntar dilihat di Al-Qurannya, surat An-Nisa ayat 48 tentang dosa musyrik nih. Surat An-Nisa surat keberapa? Keempat ya? Benar keempat? Satu Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, kedua Al-Imran, ketiganya An-Nisa ya. Jadi surat An-Nisa atau surat keempat, ayatnya ayat 48 ya. Nah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Yang terjemahannya, sungguhnya Allah enggak ngampunin nih untuk disekutukan. Maksudnya Allah enggak ngampuni orang-orang yang musyrik ya. Nah, sedangkan kalau bukan musyrik, walaupun dosa sebesar apapun itu masih ada harapan. Nah, makanya siapa orang yang coba-coba naudzubillah dia musyrik, maka itu sungguh sudah berbuat dosa yang paling besar. Karena kalau nyampe ke bawah mati ini belum sempat tobat, itu udah ada harapan. Walaupun tadinya nih dia amalnya banyak ya, rajin ibadah, tetap kalau waktu matinya itu musyrik, suul khotimah ya, itu udah ada harapan. Makanya itu diantaranya kita tuh baca ratib ya tadi ya. Tujuannya supaya iman Islam kita itu selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika nanti wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin tuh ya. Jadi hati-hati tuh. Nih ingat nih, waspada bahwa yang namanya orang Yahudi, Nasrani itu enggak pernah ridho ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tadu ankal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi enggak akan pernah nih orang Yahudi, orang Nasrani itu kepada kita nih umat Islam, kecuali kita ini bisa ngikutin mereka. Tuh makanya mereka ini terima kasih nih ya. Di tahun baru
Masih ini nih. Bahkan kalau mau tahu mah nih, kalau orang Nasrani itu keluar di tahun baru Masehi, justru dia itu dicoret dari keanggotaan. Ini malah umat Islam. Padahal tadi ya, tanpa disadari nih, yang selama ini kita sangat anti. Pernah ya, bahkan sering disampaikan. Kita ini nggak bakalan kalau untuk ngikutin budaya Yahudi, budaya Nasrani, apalagi budaya Majusi. Budaya Nasrani itu apa? Lonceng. Budaya Nasrani, Yahudi, trompet. Budaya Majusi, api. Tapi ternyata tuh di tahun baru tuh ya, itu trompet ditiup. Betul. Kembang api dibakar. Kemudian kalau di tempat-tempat seperti Ancol, Taman Mini, Monas ya, nah itu suka ada lonceng alarm tuh. Nih hati-hati, keruan dah yang namanya macet mah udah nggak ganggu ya. Nah makanya bagaimana nih ngalihkannya nih ya. Di malam tahun baru ini alhamdulillah bertepatan dengan 1 Rajab. Bahkan Rajab mah nih itu di maghribnya udah masuk. Udah masuk tanggal 1 Rajab ya. Nah, kita mah jangan begadang, jangan ngidupin, jangan merayakan tahun baru seperti umumnya. Tapi kita mah niat ngidupin ngidupin malam itu adalah semata-mata ngidupin tanggal 1 bulan Rajab. Nah, di mana keuntungannya nih ya? Orang yang menghidupkan tanggal 1 Rajab, keuntungannya nih. 1 ya. Insya Allah dia itu hatinya akan selalu hidup. Kedua ya, dicurahkan kebaikan dari atas kepalanya tuh pada malam itu. Ketiga, keluar dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan. Dan yang keempatnya, itu dia ya bisa memberikan syafaat atau pertolongan kepada 70.000 keluarganya yang mestinya masuk neraka karena ada dia tuh yang ibadah di malam itu diselamatkan. Jadi masuk surga. Alhamdulillah tuh ya, makanya jangan lewatkan. Itu dalam satu keluarga ada satu juga luar biasa. Tapi kita jangan ngarepin orang lain ya. Ntar orang lain kagak, kita kagak lagi. Gitu. Nah, ngidupin ini dengan apa? Apakah hanya kumpul-kumpul aja, bakar ini bakar? Kalau bakar ini bakar itu jangan dimakannya pukul 00.00 ya. Kalau udah matang, makan aja dah. Ya. Iya, jangan gaya. Ya orangnya mah pengen kayak orang. Dah ya. Jadi di sini yang paling utama nih, di malam itu banyakin doa ya. Banyakin doa, khususnya sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa tuh doanya? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sabana Ramadana wa hasil mako. Ada kan tuh ya? Ya. Di situ ada artinya enggak kalau diatin? Allahumma ya Allah barik lana, berkatilah kami fi Rajab pada bulan Rajab wa Saban dan bulan Saban, wa balikna dan sampaikan kami Ramadan kepada bulan Ramadan wa hasil maqasidana, mudah-mudahan dihasilkan juga maksud kami. Jadi nih dengan baca doa ini insyaallah satu dijabah ya. Keduanya insya Allah itu akan diberikan keberkahan umur, amin. Keturunan, harta. Ketiganya diampuni dosa-dosanya. Keempatnya terutama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini doa ini mah jangan
bacanya terus ya. Ya bahkan nanti nyampe bulan Ramadan. Jadi wayanya nih mulai 1 Rajab tuh 2 itu setiap sholat baca ya sampai bulan Ramadan. Sisipkan setiap sholat. Iya, sampai lebaran ya. Sampai lebaran. Gitu. Nanti kalau lebaran melain lagi kalau mau bertakon bina sholatan dan seterusnya gitu ya. Begitu. Yang khususnya nih di malam tadi ya, malam 1 Rajab yang bertepatan dengan malam tahun baru Masehi dibanyakin ya. Tuh. Nah, kemudian baca sholawat. Ini sholawat apa aja ya? Itu. Ini juga banyak keuntungannya nih. Di antaranya insya Allah secara khusus sebagaimana Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj ya diperlihatkan sebuah sungai yang mana airnya itu lebih manis daripada madu, lebih segar daripada salju ya. Nah itu begitu dipertanyakan, itu sungai untuk siapa? Untuk orang yang membaca sholawat di bulan Rajab. Nah bahkan ya 70.000 malaikat memohonkan ampun nih. Tuh. Kalau kita baca selawat nih di bulan Rajab ya, 70.000 malaikat memohonkan ampun. Kalau kita mau istighfar belum tentu diterima ya. Belum tentu diampuni dosa kita. Tapi kalau malaikat insya Allah apalagi nih sampai 70 ya. Nah kemudian di situ apa? Baca surat Al-Ikhlas ya. Setiap hari pagi atau maksudnya siang atau malam ya. Ya pokoknya dia sehari sekali itu jangan kurang dari berapa? 11 ya. Insya Allah dia di kuburnya tidak akan disiksa karena langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ada ceritanya itu di dalam kitab Durratun Nasin ya. Ya. Nah, kemudian baca istighfar ya. Di situ istighfar ada 3 macam. Ada 3 macam ya. Nah, yang pertama yang berapa kali? 70 kali ya. Ini mah dibacanya 2 kali sehari. Pagi sama sore di situ kan bacaan tuh. Paginya atau subuh, maghrib ya, maghrib. Nah ini keuntungan insya Allah. 1 ya, tidak akan disentuh api neraka. Tuh. 2, dihapus dosa sebanyak apapun. Dan yang 3, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian istighfar yang kedua tuh di situ ya, yang dibacanya berapa? 7 kali. Ini dibacanya habis zuhur. Habis zuhur ya. Ya, keuntungan apa? Insya Allah langsung ngutus malaikat untuk membakar, untuk menghanguskan buku catatan amal jelek kita. Kan kita ini setiap harinya ya. Amal jelek kita, amal baik kita itu nggak luput dari catatan 2 malaikat, betul? Yang nyatat amal baik malaikat apa namanya? Raqib ya. Yang nyatat amal buruk, atid. Nah itu nggak luput setiap hari. Nah untuk amal jelek yang dicatat oleh malaikat atid, nih kalau kita baca istighfar ini, itu diampuni dosa-dosa ya. Dia maksudnya dihapus tuh, dibakar. Nah kemudian itu ada istighfar yang ketiga ya. Sebenarnya ini dari sekarang kan dibaca nggak apa-apa, sebab itu mas sayyidul istighfar. Ini dibacanya sama pagi sama sore ya. Sekali cukup, bagusnya 3 kali. Nah itu keuntungan insya Allah. Kalau kita dibaca pagi, siang mati, masuk surga. Kalau dibacanya maghrib, malam mati, surga. Mau? Masuk surganya mah. Tapi matinya. Ya. Nah kemudian tasbihnya di situ aja ya.
Tasbihnya itu nih ada 3 macam, betul? Ada yang dari tanggal 1 sampai 10. Ada dari yang tanggal 11 sampai 20. Ada yang dari tanggal 21 sampai habis ya. Nah, itu beda-beda tuh. Itu insya Allah keuntungannya karena saking besarnya nih, nggak ada yang bisa untuk menilai, untuk mensifati kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya jangan lewatkan ya. Ini mumpung di bulan Rajab. Nah kemudian kalau mau, nih yang ketujuh ya, terakhir nih kalau mau. Sebenarnya mah bukannya nggak kuat, semua juga kuat, bicara kuat, tapi mau nggaknya nih apa? Puasa. Puasa ini hukumnya sunnah. Jadi kalau yang punya kodoan mah niatin kodo aja ya, insya Allah dapat keuntungannya puasa Rajab. Nah apa tuh keuntungan puasa Rajab? Hari pertama itu insya Allah bisa menghapus dosa 3 tahun. Turbo. Hari kedua bisa ngapusin dosa 2 tahun. Hari apa? Kamis. Dan hari ketiga bisa ngapusin dosa setahun, Jumat. Nah, adapun kesononya mah itu setiap hari 1 bulan ya. Tuh jadi yang 3 hari aja udah berapa tuh? 3 tambah 2 tambah 1 jadi 6 ya. Itu. Bahkan orang yang puasa 1 hari aja ya, itu insya Allah mendapatkan di hari pertama khusus ya, itu akan mendapatkan apa namanya ridho Allah ya. Kemudian kalau dia itu puasa di hari yang kedua, itu insya Allah dia penghuni langit dan bumi ya, itu tidak bisa menilai ya. Terlebih lagi puasa hari ketiga itu insya Allah akan dihindarkan daripada segala bala dunia dan siksa akhirat, juga segala macam penyakit ya, seperti gila, kusta, lepra, dan terutama fitnah dajjal ya. Mudah-mudahan kita mau ngerjakannya ya, bukannya nggak kuat, mau ya. Sebab kalau bicara kuat mah semua juga kuat. Ramadannya sebulan kuat ya, begitu ya. Nah bahkan ya di sorga nih itu ada sungai. Nanti kalau pengen tahu kudu puasa dulu. Ada sungai namanya Sungai Rajab. Khusus nih namanya. Sungai itu dinamai Sungai Rajab. Sama nih. Airnya lebih manis dari madu. Kemudian lebih putih daripada susu. Dan lebih wangi daripada kasuri ya. Nah itu juga sungai yang memang dipersiapkan yang akan diberikan kepada orang yang puasa di bulan Rajab nanti. Nah mudah-mudahan ya dengan kita mengamalkan amalan di bulan Rajab ini, kita betul-betul bisa merasakan kemanfaatan mutu daripada bulan Rajab itu sendiri. Emang apa sih keutamaan bulan Rajab nih? Diantaranya ya, amal kita sekurang-kurangnya dibalas 70 kali lipat. Tuh, jadi kalau selama ini nih kita beramal dibalas sekurang-kurangnya 10, di bulan Rajab mah mulai dari 70. Jadi cepet banyaknya ya, karena sekurang-kurangnya dibalas 70. Makanya manfaatkan ya. Apalagi memang bulan Rajab ini adalah bulannya Allah, berarti siapa yang mengagungkannya berarti dia sudah mengagungkan Allah. Insya Allah kita juga akan dimuliakan ya. Juga bulan Rajab inilah diantaranya ada yang namanya malam Lailatul Isra Mi'raj ya.
Dengan kata lain, apa? Ya, bulannya Isra Mi'raj. Mudah-mudahan nih kita bisa memperingati, apalagi merayakan ya. Walaupun istilahnya sederhana, ya nggak sederhana lah pokoknya mah. Yang penting kita bisa memperingati dan merayakannya insya Allah. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma yu'azzim min sya'airillah fa inna min taqwal qulub, ya. Jadi siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah seperti umpamanya PHB, khususnya hari besar Isra Mi'raj, itulah diantara bukti ketakwaan hatinya gitu ya. Dan tapi ya setiap kita ngerayakan itu kudunya mah kudu bisa ngambil pelajaran dan hikmah dari untuk bekal hidup kita ya. Jadi jangan hanya sekedar seremonial ya. Jadi kalau ngadain acara setiap tahun gitu, tapi begitu aja. Ya bahkan setahun bukan sekali aja tuh. Sono kesini ya, di mana juga. Ya. Tapi nggak ada yang diambil hikmah gitu, nggak ada yang dipelajaran ya. Jadi mestinya tuh setiap kali kita itu ngadirin acara maulid Isra Mi'raj, kita petik, ambil hikmahnya, ambil pelajarannya, ambil amalkan ya, satu gitu. Jadi gitu ya, baru betul-betul itu namanya manfaat. Insya Allah. Mungkin cukup. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf dan maklum. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.